Halo Sobat Literasi, apa kabar hari ini? Admin tak henti-hentinya untuk selalu menghimbau pemirsa Sobat Literasi agar terus jaga kondisi kesehatan diri dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Stay di rumah dulu dan manfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Setuju? Dunia kini tengah menghadapi wabah virus COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemik global. Sejarah telah menyaksikan beberapa pandemik yang benar-benar menghancurkan, yang telah menewaskan ratusan ribu hingga jutaan orang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pandemik adalah epidemik yang terjadi di seluruh dunia atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Pada akhir tahun 2019 kemarin, dunia telah dihebohkan oleh penyakit mematikan COVID-19 atau yang dikenal dengan pandemik corona. Virus ini pertama kali ditemukan berasal dari Wuhan, China. Update terbaru pada tanggal 2 April 2020, jumlah pasien kasus COVID-19 di 203 negara hingga hari ini mencapai 935.750 kasus. Dari 935.750 orang yang terinfeksi COVID-19, yaitu 47.241 diantaranya meninggal dunia, dan 194.277 telah dinyatakan sembuh. Melihat ke belakang sebelum kasus pandemi COVID-19 ini, sejarah mencatat bahwa kejadian wabah ini bukan hanya pertama kalinya dalam sejarah. Kejadian wabah atau pandemik luar biasa ini ternyata terjadi setiap abad atau 100 tahun sekali. Berikut pandemi luar biasa di masa lalu yang menggemparkan dunia. Sudah sejak ribuan tahun lalu, manusia dihantui rasa takut oleh wabah penyakit hingga berakhir dengan pandemik yang mematikan di seluruh dunia. Penyakit dengan nama Pest Justinian Plague yang terjadi pada tahun 527 sampai 565 Masehi ketika Kekaisaran Justinian I di Konstantinopel. Diperkirakan setiap hari terjadi 5.000 kematian dan dalam satu tahunnya mencapai sekitar 25 juta orang meninggal dunia. Penyakit ini menular melalui perantara tikus hitam yang berasal dari Cina dan timur laut India yang bergerak hingga ke danau besar Afrika melalui kapal pengangkut makanan dan hasil panen. Epidemi yang satu ini telah banyak diabadikan kengeriannya melalui tulisan dan lukisan. Wabah maut hitam terjadi pada dekade 1347 sampai 1351 di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah dan langsung menyebar ke seluruh benua, khususnya di Eropa. Wabah ini telah menewaskan sebanyak 2/3 penduduk di Eropa atau sekitar 75 juta korban jiwa. Diketahui wabah ini berasal dari wabah pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini menular melalui kutu dan tikus hitam. Sesuai dengan namanya, wabah Black Death ini sangat mengerikan. Siapapun yang terkena penyakit ini akan mempunyai warna kulit yang menghitam karena pendarahan subdermal. Wabah flu Spanyol pertama kali muncul pada tahun 1918 sampai 1920. Diperkirakan sudah menewaskan 50 sampai 100 juta orang di seluruh dunia. Korban terbanyak ada di Amerika Serikat, sekitar 675.000 orang meninggal dunia. Di Indonesia dulu bernama Hindia Belanda pun tidak luput dari ganasnya wabah ini.
Wabah ini mulai menyebar di Pulau Jawa dan Kalimantan melalui jalur laut dari kapal dagang Singapura dan Malaysia yang berlabuh di pelabuhan. Tidak diketahui angka yang pasti kematian yang disebabkan wabah ini. Gejala utama dari flu Spanyol adalah paru-paru berisi cairan hingga terjadi radang paru-paru kronis. Para ilmuwan menemukan penyebab dari wabah flu Spanyol adalah virus influenza tipe A subtipe H1N1 yang berasal dari burung, meskipun masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Diketahui wabah cacar ini sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Wabah yang satu ini begitu mematikan dan mampu membunuh manusia. Selama ribuan tahun, cacar telah menewaskan ratusan juta orang di seluruh dunia. Gejala umum dari cacar adalah demam, ruam, dan pustule yang melepuh pada kulit. Pada tahun 1979, WHO berhasil menghentikan perkembangan cacar melalui penerapan vaksin kepada semua orang. Hasilnya cacar berhasil diberantas secara total, hingga saat ini sudah tidak berbahaya lagi. Penyakit yang pertama kali dideteksi pada tahun 1980-an dan sampai sekarang belum ditemukan obat yang tepat untuk mengobati pasien dengan HIV/AIDS. Penyakit atau wabah ini diperkirakan telah menewaskan sebanyak 25 juta kematian di seluruh dunia. Penularan penyakit ini bisa terjadi melalui penggunaan jarum suntik, transfusi darah, dan hubungan seks bebas. Meski belum ditemukan obat yang tepat, beberapa metode pengobatan saat ini telah memungkinkan pengidap HIV/AIDS dapat hidup normal. Pandemi melanda seluruh dunia saat ini. Nyawa manusia sudah ribuan yang melayang, dan yang paling mengalami efeknya adalah orang yang punya riwayat kesehatan yang kurang baik atau sedang tidak fit. Apakah pandemi ini benar seperti yang diungkapkan oleh Charles Darwin dalam bukunya Principle of Biology, yaitu konsep yang Darwin sebut sebagai seleksi alam, yang berarti pelestarian makhluk terpilih dalam perjuangan bertahan hidup? Seleksi alam ialah yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Saya harap teori Darwin tersebut tidak benar, karena setiap ujian biasanya ada berkah atau hikmah yang terselubung yang kita bisa rasakan saat ini. Tapi yang pasti hikmahnya sekarang adalah kita yang biasanya sulit untuk makan yang sehat dan tepat waktu, jadi berusaha makan yang sehat dan on time. Cuci tangan yang baik dan benar selama 20 detik. Yang suka begadang jadi berusaha tidur 8 jam. Yang tidak suka matahari sekarang mencari sinar matahari pagi. Yang jarang main dan komunikasi dengan anak sekarang memanfaatkan waktu bermain bersama anak. Suami istri semakin mengenal dan mengerti satu sama lain, dan semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih banyak lagi hikmah yang bisa kita petik dari musibah ini. Semoga musibah ini cepat segera berakhir sehingga penyebarannya tidak menyebar secara luas, dan ikuti terus himbauan dari pemerintah untuk selalu menjaga kondisi kesehatan diri dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Mari bersatu dan berdoa bagi bangsa kita tercinta supaya bisa melewati pandemi ini, dan kita bersama berada di rumah sebagai wujud solidaritas dan persatuan kita.